Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman buruh, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, organisasi Serikat Pekerja Komunitas Pekerja Proyek di Kabupaten Kolaka akan share kepada teman-teman semua tentang hal-hal pokok perjuangan buruh melalui Serikat Pekerja Kompak terkait dengan rencana pembangunan proyek smelter di Kabupaten Kolaka. Jadi pokok-pokok perjuangan teman-teman sudah saya susun ya, dan berdasarkan dengan undang-undang peraturan ketenagakerjaan ya. Jadi kita akan menggunakan satu undang-undang ya, dua undang-undang, satu peraturan pemerintah dan keputusan menteri ya. Jadi di sini saya sudah siapkan teman-teman. Ya, di sini ada undang-undang ya, sudah saya buka. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman ya, karena berhubungan dengan upload video ya, terbatas di WA group ya. Jadi di WA itu teman-teman tidak bisa memuat video yang panjang. Jadi dia hanya bisa 3 menit ya. Oleh karena itu video kita yang sudah dibuat akan diupload di YouTube. Kemudian linknya disimpan di grup ya teman-teman, di grup WA, dan teman-teman bisa menontonnya. Jika teman-teman itu mendukung organisasi ini ya, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, kemudian aktifkan tombol notifikasinya. Itu merupakan bentuk dukungan kalian buruh di organisasi ini yang sementara berjuang untuk buruh ya. Bentuk-bentuk perjuangan organisasi ini teman-teman bisa lihat di WA group ya, dan teman-teman yang belum bergabung di WA group silahkan klik link ya. Jadi di sini ada linknya teman-teman ya. Kita sudah simpan misalnya di video ini ya. Oh, tidak bisa terbuka ya teman-teman karena lagi offline ya. Jadi teman-teman silakan klik linknya di sini ya, di deskripsi di video. Jadi di situ ada linknya, link WA. Oke teman-teman, kita tidak usah lagi berpanjang lebar ya. Kita akan membahas tentang hal-hal pokok perjuangan buruh melalui Serikat Pekerja Kompak ya. Jadi kita harus berjuang teman-teman ya. Kalau kita tidak berjuang untuk menegakkan peraturan, kita tidak akan bisa menikmatinya teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri, bagi teman-teman yang sudah bekerja, silakan teman-teman nanti lihat apa perbedaan kalian sudah bekerja dengan peraturan perundang-undangan. Teman-teman nanti akan lihat di sini ya. Saya akan jelaskan, video ini akan panjang teman-teman karena saya akan bahas satu persatu ya. Oke. Hal-hal pokok perjuangan melalui Serikat Pekerja Kompak yang pertama yaitu kontrak kerja secara tertulis ya teman-teman. Kontrak kerja secara tertulis kita harus perjuangkan
Di sini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja pasal 66. Kita lihat teman-teman ya, supaya teman-teman jangan sampai nanti itu bilang, wah ketua kompak ini ngawur ini ya, ada-ada aja ya. Nah, di sini nggak ada yang seperti itu teman-teman ya. Pasal 66 kita akan buka pada bagian ketenagakerjaan ya. Jadi undang-undang ini sudah menjelaskan bahwa pekerja itu harus dikontrak teman-teman ya. Kalau ada outsourcing yang tidak kontrak berarti itu melanggar hukum ya. Karena kita sekarang sedang pada masa di mana outsourcing ya yang menangani pekerja buruh pada sektor pekerjaan tertentu. Nah, ini dia teman-teman ya. Ya. Pasal 66 ya. Dikatakan di sini pada ayat 1, hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerja buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, jadi tidak ada alasan teman-teman ya, perusahaan outsourcing itu ya kalau mempekerjakan pekerja buruh harus bentuk itu harus dikontrak ya, harus dibuat kontrak secara tertulis. Kalau tidak berarti dia melanggar hukum ya. Oke, apakah teman-teman itu sudah dikontrak? Kalau belum berarti melanggar hukum, itu ilegal. Saya kasih tahu ya, itu ilegal, bukan saya yang ini, saya cuma sampaikan aja ini ya. Jadi jangan salahkan saya, salahkan pemerintah ya, salahkan yang buat ini peraturan, karena yang buat peraturan ini adalah pemerintah negara Republik Indonesia ya. Kemudian kita fokus saja teman-teman, tidak usah kemana-mana ya. Kemudian di pasal 8 kita lihat di peraturan pemerintah nomor 35 tentang PKWT ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, di bab 3 pasal 18 dan 11 dan 18 ya. Kita lihat teman-teman tentang PKWT di sini ya teman-teman. Jadi saya perlihatkan dulu Undang-Undang Cipta Kerja, tadi saya tidak sempat perlihatkan teman-teman ya. Jadi kita buat seperti ini karena terhalang dengan ini teman-teman ya. Oke, kita lihat. Jadi ini adalah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kita akan lihat teman-teman ya pasalnya tadi ya, pasalnya yaitu pasal 11 dan 18 ya. Oke, pasal 11 kita lihat ya teman-teman ya. Kita langsung saja manual ya teman-teman, tidak usah. Oke, kita lihat ya sini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tentang kontrak kerja. Saya akan perlihatkan ini pasal 11 ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja buruh ya. Jadi dia di sini ada di yang dia maksud ini dari pasal 10 ya, ini ya pasal 10 teman-teman ya. Kita lihat dulu. PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja buruh berdasarkan kehadiran. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang dia maksud itu jika perusahaan itu membayar upah buruh berdasarkan kehadiran, maka kita lihat di bagian 11 ini ya,
Kemudian dia katakan pengusaha di ayat 1, pengusaha yang pekerjakan pekerja buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 membuat perjanjian kerja harian secara tertulis. Jadi tidak ada cerita teman-teman ya. Harian itu harus tertulis ya. Jadi jelas ya teman-teman, kita tidak usah kemana-mana terlalu jauh ya, karena nanti kita malah buyar ya, kita punya tidak fokus ya. Kemudian masuk lagi ke waktu kerja teman-teman ya, saya zoom lagi sedikit. Oke, pada bagian kedua yaitu kita akan melihat peraturan pemerintah nomor 35 ya tentang PKWT di pasal 21. Oke, kita langsung saja lihat pasal 21. Itu adalah perjuangan kita teman-teman ya. Yang kita akan perjuangkan itu pasal 21 ya. Kita lihat apa yang dimaksud pada ini waktu kerja ya. Waktu kerja dan waktu istirahat ya, ini panjang ini teman-teman ya. Jadi pasal 21 ayat 1, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja yang dimaksud pada ayat 1 meliputi A. 7 jam dalam satu hari ya, tidak usah kita baca panjang-panjang ya. Kemudian 8 jam dalam satu hari ya, ini untuk yang bekerja Senin sampai hari Jumat ya. Oke, ini harus teman-teman ya, kita perjuangkan ini 7 jam ya, supaya hidup jam-jamannya ya. Kita lihat lagi kelanjutannya, dia katakan di sini ada diskriminasinya di sini teman-teman ya, tapi jangan khawatir ya, kita nanti akan membantahnya. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu ya. Ini jadi pekerjaan tertentu ini jangka waktunya 5 tahun teman-teman dia katakan, tapi dibantah. Sebenarnya pekerjaan jangka waktu tertentu itu diatur ketika dia diatur juga di dalam peraturan. Kita akan lihat nanti bahwa ini akan ada yang bantah teman-teman ya. Kemudian nomor 4 atau ayat 4 dia katakan pelaksanaan jam kerja bagi pekerja buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ini terkait dengan perjanjian kerja bersama teman-teman, kita sudah ajukan proposal perjanjian kerja bersama kita ke perusahaan Huayu atau KNI ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa ditanggapi dengan baik dengan mereka ya. Oke, kita lanjut lihat lagi pada bagian, kita lanjut pada bagian 3 ya. Jadi ini juga kita akan perjuangkan pelaksanaan PKWT ya. Jadi maksudnya di sini jangan serampangan ya teman-teman. PKWT itu jangan secara keseluruhan dibuat PKWT. Pasal peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT pasal 4 ayat pasal 4 sampai 10. Wah, ini panjang teman-teman. Jadi ini nanti kita akan lihat ya bentuk-bentuk daripada PKWT itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke PKWT-nya. Ya, pasal 4 itu dia ada di atas teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya, pasal 4. Jadi terkait yang kita perjuangkan di sini teman-teman, kita akan lihat jadi tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kita maksud itu jangan serampangan ya teman-teman, jangan secara keseluruhan, karena pekerjaan jangka waktu tertentu itu ada untuk pekerjaan yang skala kecil ya, bukan skala besar seperti di pabrik smelter ya. Jadi jangan sampai ini semua berlaku untuk jenis pekerjaan ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, di pasal 4 dikatakan pada ayat 1 PKWT didasarkan atas A. jangka waktu, B. atau sesuatu pekerjaan tertentu ya. Di
Ayat 2, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya. Jadi seperti pekerja pabrik itu tidak boleh teman-teman ya, karena itu sistem jenis pekerjaan itu bukan pekerjaan waktu tertentu ya. Jadi itu secara terus menerus. Termasuk juga sebenarnya itu security teman-teman ya. Dia tidak boleh sebenarnya itu di PKWT kan ya. Kenapa? Karena dia itu pekerjaannya bersifat tetap teman-teman ya, seperti dia bekerja di anak tambang ya. Jadi walaupun dia di outsourcingkan, tapi pekerjaannya itu kita tidak tahu kapan selesainya ya. Oke. Pasal 5, PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf A ya, dibuat untuk pekerjaan tertentu ya. Jadi ini ayat A dia katakan ya, di ayat A ini bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Kemudian B, pekerjaan yang bersifat musiman. C, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jadi di bagian A ini teman-teman ya, di bagian A ini ya dia memuat tentang 3 hal ini teman-teman ya, di pasal 5 ya. Jadi dia memuat ini ya. Oke, kemudian karena dia katakan di sini di huruf A ya. Dia katakan di sini di huruf A. Oke, di huruf B-nya belum kita lihat ya. Nah, ini di bawah di huruf B-nya. Ayat 2, PKWT yang berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. Ya. Suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf B dibuat untuk pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai ya, atau pekerjaan yang sementara sifatnya. Jadi PKWT ini teman-teman ada dua ya. Jadi ini di sini dia sebutkan bahwa ada 2 jenis, yaitu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi lihat dari sini teman-teman ya. Nah, penjabarannya di sini ya. Kemudian kita lihat lagi pada ayat 3, selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, ya kan? Kita lihat di sini ya. Jadi dia bersifat tidak tetap. Pasal 6 ya. Kita lanjut. Jadi ini tadi cuma sampai di sini ya, teman-teman, di ayat 2 ya. Oke. Kita lanjut pada pasal 6. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dilaksanakan paling lama ya 5 tahun ya, teman-teman ya. Jadi pada pasal 5 ayat 1 ya, pada pasal 5 ayat 1 huruf A kita lihat ya. Ya, ini ya. Jadi pasal 5 ayat 1 itu dia mengatakan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 5 tahun, teman-teman ya. Dia katakan di sini. Jadi PKWT itu maksimalnya 5 tahun, jangan berulang-ulang sampai 10 tahun ya, nggak boleh. Di sini pelanggarannya itu kita lihat saja di outsourcing atau di perusahaan Antam itu yang pekerjaannya sudah dialihkan, teman-teman, itu sampai ada sudah berpuluh-puluh tahun di situ, teman-teman. PKWT terus, tidak ada permanennya ya. Itu melanggar, teman-teman ya. Kemudian pasal 7.
ayat 1 dia katakan pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada ini musim nih teman-teman ya, musim atau cuaca atau kondisi tertentu. Jadi itu masuk juga ini teman-teman ya. Musim duren, musim peti cengkeh ya masuk juga ya. Kita tidak usah bahas ini, jelas sekali. Kemudian bagian ayat 2 pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca seperti maksud pada hanya dapat dilakukan pada musim tertentu ya. Tidak usah kita bahas ini teman-teman ya, karena ini tidak masuk ya. Kemudian pasal 8 PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun ya. Jadi 5 tahun teman-teman ya, ini ada batasannya. Jadi kalau sudah ada orang yang bekerja lebih daripada 5 tahun dia masih dikontrak PKWT, berarti itu sudah salah ya teman-teman. Dia harus PKWTT ya. Kita akan lihat bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu ada yang bantah teman-teman ya. Kita lihat nanti. Kita lanjut pada ayat 2. Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan sebelum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan. Nah, ya kan? Dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Tidak boleh lebih teman-teman ya. Ingat ya, jadi teman-teman yang sudah bekerja lebih daripada 5 tahun itu perusahaan itu sudah bandel ya teman-teman. Jadi ini hal yang kita akan perjuangkan ya, supaya teman-teman itu bisa bekerja permanen ya. Kemudian di ayat 3 masa kerja buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT ya. Ya, jadi kita akan lihat nanti endingnya ini di pasal 10 teman-teman ya. Jadi ikuti terus supaya jangan gagal paham. Pasal 9 PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 didasarkan atas kesepakatan pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Kesepakatan bagian ayat 2 kesepakatan para pihak seperti dimaksud pada ayat memuat ruang lingkup dan alasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai ya. Jadi itu dia harus tentukan bahwa pekerjaan itu ditulis selesainya teman-temannya, jangan dia tidak tulis ya. Jadi pekerjaan jangka waktu sepanjang 20 tahun aja dia pakai PKWT ya. Kemudian bagian B, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan ya. Di sini jelas sekali teman-temannya. Jadi peraturan ini ada yang membela, ada juga yang tidak teman-teman ya. Jadi compan camping ini pemerintah bikin ini peraturan ya. Kemudian di ayat 3 dalam hal pekerjaan tertentu diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B maka PKWT putus demi hukum ya. Jadi kalau sudah selesai pekerjaan itu teman-teman langsung putus itu PKWT ya. Ayat 4 dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu pekerjaan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu sehingga selesainya pekerjaan ya. Jadi oke.
ayat 5, masa kerja buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagai maksud pada ayat 4 tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Jadi itu teman-teman, PKWT itu dia akan hitung mulai dari awal ya kita bekerja sampai selesai ya. Kemudian dia membayar pesangon ya. Oke, kita lihat. Nah, terakhir ya di pasal 10 ini teman-teman kita akan lihat ya seperti apa sebenarnya PKWT itu. Jadi endingnya di sini teman-teman ya, di pasal 10 dan di pasal 11 ya. Kita lihat pasal 10 ayat 1. PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu, volume ya, dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja buruh berdasarkan kehadiran. Nah, ini dia teman-teman ya. Berdasarkan kehadiran ya. Kemudian ayat 2. PKWT yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Nah, ini untuk pekerja harian ya. Kita lihat ini. Kemudian kita lanjut. Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan pekerja buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Nah, inilah yang menentang teman-teman PKWT yang sampai 5 tahun ya. Kita lihat ya, kita lanjut. Jadi ini kuncinya. Dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi inilah yang membantah teman-teman ya. Jadi pekerja harian itu kalau sudah bekerja 21 hari berturut-turut kemudian sampai 3 bulan ya, maka kontrak kerjanya berubah menjadi open ya atau PKWTT ya. Jadi langsung kemudian itu bisa menggunakan waktu kerja 7 jam ya. Oke, kita lihat tadi dia sampai di pasal pasal 10 aja ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah selesai yang tadi kita nyatakan ini teman-teman, ini yang kita perjuangkan ya. Jadi pekerja harian itu hanya bisa diadakan sampai 3 bulan saja teman-teman ya, karena di sini ada tertulis ya teman-teman. Jadi kita tidak ngawur ya teman-teman ya. Jadi ini sudah kita lihat peraturannya bahwa hal ini untuk pekerjaan waktu tertentu nanti di dalam pembangunan proyek smelter di Kabupaten Kolaka ini yang tidak boleh dia harian terus teman-teman ya. Dia harian hanya 3 bulan saja, dia kemudian berubah kontrak. Jadi PKWT itu tidak ada teman-teman ya, tidak berlaku itu PKWT. Kenapa? Karena di sini kan ada. Kalau mereka tidak mau ya kita kumpul lagi teman-teman. Kita kumpul semua baru kita adakan aksi ya. Kalau mereka itu membandel ya buruh, ingat itu kita tidak bisa lakukan ini kalau tidak bersatu ya. Ingat itu. Karena hanya itu saja yang bisa mengalahkan ya. Oke. Sepakat ya teman-teman. Kalau ini tidak disepakati kita lakukan aksi. Oke. Kemudian kita lihat lagi
kita delete dulu ini teman ya. Sepertinya ini ganggu. Oke, kita lanjut pada bagian keempat ya. Jadi katakan di sini ketentuan waktu kerja pada pekerjaan tertentu di peraturan pemerintah nomor 35 pasal 23 sampai 24 ya. Jadi ketentuan waktu kerja ini teman-teman, kita lihat lagi. Kita lihat pasalnya. Ini masalah pesangon ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi waktu kerja itu untuk pekerjaan sektor usaha atau pekerjaan tertentu ya. Kita akan lihat waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pasal 23 ayat 1, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ya. Kita lihat dulu pasal 21 ayat 2. Nah, ini dia teman-teman ya. Setiap pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja. Jadi dia katakan sini ayat 2, waktu kerja yang dimaksud pada ayat 1 meliputi 7 jam ya teman-teman ya. Jadi yang dia maksud itu 7 jam ya. Perusahaan pada, ini kita baca kembali pada pasal 23 ayat 1, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jadi kalau itu pekerjaan tertentu teman-teman, masih dianggap pekerjaan tertentu, maka perusahaan itu bisa saja dia menambah atau melebihkan 7 jam itu ya. Sini ya, dia buat seperti itu. Oke, di ayat 2, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai karakteristiknya. Jadi dia sudah tentukan teman-teman. Kita akan melihat yang tertulis di sini dengan aktual pekerjaan yang kita kerjakan ya. Kita lihat di sini. Dia katakan bagian A, penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam dalam 1 minggu ya. Jadi 7 jam saja dalam 1 hari ya, yang dia maksud itu, yang bisa dikurangi ya. Kemudian di bagian B, waktu kerja fleksibel atau pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja ya. Jadi pekerjaan kita tidak masuk teman-teman ya untuk pekerjaan proyek itu, karena tidak bisa kita kerjakan di luar atau dia tidak fleksibel ya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 3, dikatakan ya, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang ditetapkan dalam yang telah ditetapkan oleh menteri ya. Jadi itu ditetapkan oleh menteri teman-teman ya. Agak ribet juga ya. Jadi perusahaan itu dia harus meminta ketetapan menteri. Kalau tidak ada ketetapan menteri itu tidak bisa ya. Kemudian pasal 24. Nah, ini terakhir ya. Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu istirahat selain yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 3, menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri ya. Jadi ini teman-teman
Yang kita lihat itu yang pada bagian ini saja ya, bahwa pekerjaan kita ya untuk pekerjaan waktu tertentu itu yang dikatakan itu tidak sesuai yang ada di dalam peraturan ini teman-teman ya. Jadi sama sekali itu tidak sesuai ya, karena yang dia katakan di sini pekerjaan kurang dari 7 jam ya. Jadi kalau lebih daripada 7 jam itu tidak bisa dikatakan itu pekerjaan waktu tertentu ya teman-teman, karena karakteristiknya itu berbeda ya. Dan ini fleksibel, kemudian pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Jadi sama sekali tidak urusannya dengan pekerjaan yang sering mereka perlakukan PKWT teman-teman ya, tidak ada sangkut pautnya ya. Oke, kita lihat lagi, sudah selesai. Kemudian ini pada bagian kelima yang kita perjuangkan teman-teman ya, pemberlakuan jam kerja 7 jam ya. Kita lihat di sini dia ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 pasal 26 sampai 30. Jadi kita akan lihat teman-teman ya, untuk memberlakukan jam kerja 7 jam ya. Pasal 26. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, waktu kerja lembur ya, pasal 26. Ya, jam kerja lembur ya teman-teman ya. Jadi kita akan lihat di sini bagian ketiga, waktu kerja lembur pasal 26. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Ayat 2. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan ya, dan atau hari libur resmi. Jadi ini dia di luar ya teman-teman, hari Minggu sama hari tanggal merah ya. Oke, jadi ini kita akan perjuangkan juga teman-teman ya. Kemudian pasal 27, pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yaitu 7 jam teman-teman ya. Sisanya itu lembur ya, yang dia maksud ini ya. Jadi wajib membayar upah kerja lembur. Jadi kalau dia sudah selesai 7 jam, maka dia harus dibayar lembur ya. Ini dikatakan di sini teman-teman ya. Kemudian nomor kedua, kewajiban membayar upah lembur dikecualikan bagi pekerja buruh dalam golongan jabatan tertentu. Jadi di sini jabatan tertentu itu teman-teman dia tidak mendapat, jadi dia itu all in ya. Jadi ini all in, tidak usah kita bahas ini. Kemudian pekerja buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali ya, itu maksudnya itu. Kemudian nomor 4, pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam perjanjian kerja antara perusahaan dan di dalam perjanjian kerja bersama ya. Pasal 28, untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha. Oke lah ini ya. Oke, kita lihat. Pasal 29, perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban A. membayar upah kerja lembur, 2. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1400 kilokalori apabila kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih ya. Nomor 2 atau ayat 2, pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak dapat digantikan dalam bentuk uang ya. Jadi ini makanan teman-teman ya.
kita harus mendapat makan dari perusahaan itu secara gratis ya, jika kita lembur ya. Kemudian pasal 30, ketentuan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 ya. Nah, ini dia teman-teman, coba kita lihat kembali dulu ke pasal 23 ya. Kita kembali ke pasal 23 ini ya, karena katanya ini tidak berlaku ya pada sektor pekerjaan tertentu. Pasal 23. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang dia maksud ya. Nah, coba lihat ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman, biar teman-teman itu tahulah. Pasal 23 ayat 1, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana pasal 21. Ya, perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1 mempunyai karakteristik penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam. Ya, ini yang dia maksud teman-teman ya. Jadi kalau dia penyelesaiannya itu 7 jam saja teman-teman ya, atau 35 jam dalam 1 minggu ya. Jadi dia tidak boleh sampai 1 tahun atau 2 bulan ya. Jadi jelas sekali teman-teman ya. Nah, ini juga pekerjaannya fleksibel, pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi ini teman-teman ya, kalau kita lihat tadi di sini pasal 26 ya teman-teman, mulai dari pasal 26. Pasal 26 ya. Jadi kita bahas pasal 26. Ya, mulai dari sini teman-teman ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Jadi ini tidak berlaku untuk pekerjaan dimana sering kita bekerja teman-teman, karena itu dia tidak sesuai dengan karakteristik tadi. Jadi ini teman-teman, jadi upah lembur ini ya untuk pekerjaan tertentu seperti di pekerjaan proyek smelter ya teman-teman. Jadi ini berlaku ya teman-teman, bukannya tidak berlaku ya. Jadi ini harus berlaku. Jadi ini kita harus perjuangkan ya. Ya, jadi perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah lembur, memberi kesempatan untuk istirahat, memberikan makanan, minuman ya 1.400 kalori ya. Kemudian kita lanjut pada pasal 30. Ketentuan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24. Jadi seperti di perusahaan smelter teman-teman ya, pembangunan proyek smelter itu harus berlaku ya. Ya. Kita lihat lagi di sini, kita bahas pada bagian upah kerja lembur ya, pasal 31, 32, 33 dan 34 PP 35 ya. Masih kita lanjutkan ya di sini ya. Ini jadi ini masalah upah kerja lembur.
bagian ayat 1, perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan. Jadi 7 jam ini teman-teman ya, yang dia maksud ini ya di ayat 2, yaitu 7 jam ya lembur. Di situ kita lihat di sini, untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam, dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya 2 jam. Jadi ini berlaku teman-teman untuk proyek smelter nanti ya. Jadi tidak boleh dia mati jamnya ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting kita perjuangkan. Kemudian teman-teman, ini ditentukan ya cara berhitungnya ya. Jadi jam pertama itu 1,5 dan jam kedua itu 2 jam ya. Jadi jumlahnya itu semua 3 jam, 3 jam setengah jika itu 2 jam kita lembur sampai jam setengah 5 ya. Kemudian sampai jam setengah 6 ya teman-teman ya, itu 2 jam kalau kita masuk bekerja pada jam 7 ya teman-teman. Kemudian di ayat 2 dikatakan, perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan. Nah ini dia teman-teman, atau hari kerja dan 40 jam seminggu dengan ketentuan. A. Perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut. 1. Jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah sejam ya teman-teman. Jadi 7 itu langsung dikali 2. Kemudian jam ke-8 dibayar 3 kali upah ya. Kemudian jam ke-4, bagian ketiga, jam ke-9, jam ke-10 dan jam ke-11 dibayar 4 kali upah sejam ya. Jadi formasinya teman-teman 2 3 4 ya. Kemudian bagian B, jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut ya. 1. Jam pertama sampai dengan jam kelima dibayar 2 kali upah sejam. Ini maksudnya yang bekerja sampai hari Jumat teman-teman ya. Jadi tidak usah kita bahas ini karena kita juga tidak bekerja seperti itu ya. Tapi hitungannya sama aja. Jadi di sini teman-teman kita akan lihat pasal 32 ya, kita lihat dulu ya, dia masih bahas ya. Jadi kita akan lihat cara berhitungnya ya. Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah sejam yaitu 1 dibagi 173 kali upah sebulan ya. Jadi upah kita sebulan itu teman-teman langsung dibagi 173, itulah lemburnya teman-teman ya. Nomor 3, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur 100% dari upah ya. Bagian keempat, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% ya. Jadi tunjangan tetap lebih kecil dari 75%. Keseluruhan upah maka dapat perhitungan upah kerja lembur sama dengan 75% dari keseluruhan upah ya. Jadi ini kita harus kaji teman-teman ya. Kita coba lihat dulu, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% ya. Jadi dia apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% ya. Jadi dasarnya itu teman-teman ya. Jadi
antara tunjangan sama gaji pokok itu dia tidak dia harus balance 75% ya teman-teman dari keseluruhan upah ya, maksudnya itu. Jadi upahnya itu, basicnya itu ya teman-teman, harus minimal 75% ya dari tunjangan ya. Pasal 33, dalam hal upah pekerja buruh dibayar secara harian, nah ini dia teman-teman ya, maka perhitungan besarnya upah sebulan dilakukan dengan ketentuan A. Upah sehari dikalikan 25 ya bagi pekerja buruh yang bekerja 6 hari kerja ya dalam 1 minggu. B. Upah sehari dikali 21 bagi pekerja buruh yang bekerja 5 hari kerja dalam 1 minggu ya, sampai hari Jumat maksudnya. Jadi ini adalah dasarnya teman-teman ya untuk pekerja buruh harian itu ya. Jadi 25 hari kerja. Jadi misalnya untuk basicnya ya, jadi upah seharinya itu dikalikan 25 ya. Jadi misalnya UMK itu ya, UMK itu dibagi 25 teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Kita coba buka kalkulator untuk helper dulu ya, kita lihat coba. Kita coba lihat dulu teman-teman ya. Jadi Rp3.100.000 ya, 229 ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi UMK Kabupaten Kolaka itu yang ini ya, 3 jutaan ini ya teman-teman. Langsung kita bagi ya, dibagi 25 hari teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi 124.000 ya lebih. Kalau dikali 30 hari, coba kita kali 30 hari ya teman-teman. Ini masih jam mati ya. Ya jam 7 jam ya, masih 7 jam. 30 hari dikali 30 hari sama dengan, nah inilah yang didapat pekerja buruh itu teman-teman ya, kalau itu masih 7 jam ya. Jadi 3.700.000. Makanya teman-teman, kalau tidak berlaku 7 jam kerja itu ya, pekerja harian, maka dia cuma dapat seperti ini ya. Jadi kalian cuma dapat 3.700.000. Nah, kenapa kita harus berjuang untuk memberlakukan yang 7 jam itu, supaya gaji basic yang 3.700.000 ini bisa menjadi ya 3 juta, bukan 3 juta, bisa menjadi sekitar 6 jutaan teman-teman ya, kalau dia full ya bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Kemudian itu per jam lemburnya itu hidup ya teman-teman. Kalau hidup jam lemburnya dia bisa dapat 6 jutaan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bergaji 3 juta, itu berarti dia harian dan jamnya mati ya, dan itu melanggar hukum teman-teman ya. Oke. Jadi bagian B, upah sehari dikalikan 21 hari ya. Ini untuk hari terpendek ya. Bagian dalam hal upah pekerja buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil. Nah ini tidak usah kita, ini sudah ngawur ini. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu harian, mungkin kerjanya ya 1 hari selesai ya, tidak kita urus ini ya, susah hitung-hitungnya ya. Kita lihat tadi di sini pasal 34 terakhirnya, kita lihat dalam hal perusahaan telah melaksanakan pembayaran upah kerja lembur
dengan sebutan lain dan nilai perhitungan upah kerja lembur sama dengan lebih baik perhitungan kerja lembur yang tetap berlaku ya. Jadi dia tidak boleh lebih rendah daripada ini maksudnya. Upah kerja lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada A1 dan 2 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian kerja bersama ini teman-teman penting sekali. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Ini masalah pesangon teman-teman ya. Nah, ini mutlak ya. Saya pikir tidak usah saya banyak jelaskan ini ya. Jadi ini adalah perjuangan kita karena ini ada pasalnya dan ini harga mati teman-teman ya. Ini harga mati teman-teman ya. Tidak boleh kita tawar-tawar lagi ini. Termasuk juga ini kompensasi teman-teman ya. Jadi pekerja yang bekerja 1 bulan itu harus mendapat kompensasi ya. Dan ini walaupun dia 1 bulan kerja dia harus dapat pesangon. Ini juga ya. Jadi di sini ada pesangon, kemudian ada penghargaan masa kerja, kemudian ada penggantian hak ya. Jadi ini harga mati teman-teman ya. Kalau tidak dibayar kita adakan demo ya. Bagaimana teman-teman? Siap? Ya harus seperti itu. Kalau tidak ada aksi dia tidak bayar, maka kita aksi ya, kita tutup saja proyeknya kalau dia tidak melaksanakan aturan ini ya. Siap-siap ya teman-teman. Kemudian THR ya, THR itu wajib teman-teman ya. Ini ada aturannya juga di Permenaker nomor 6 2016 pasal 9 ya. Jadi itu juga harga mati teman-teman ya. Ini harga mati ya. Saya tandai dulu yang harga mati ya. Ini harga mati teman-teman ya. Jangan ditawar-tawar lagi ini. Jangan banyak sekali pengusaha itu mau enaknya saja dia si harian terus ya. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Jadi ini mutlak ini. Jadi teman-teman itu harus dibayarkan BPJS-nya oleh perusahaan sebesar 4% ya teman-teman, 4% dari gaji. Oke. Tidak usah lagi kita bahas itu karena itu ada dasar hukumnya di sini ya, sudah jelas. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga dibahas, terus di Undang-Undang nomor 13 juga dibahas. Kemudian ada juga undang-undang khusus tentang pelaksanaan BPJS itu ada aturannya teman-teman ya. Kemudian tentang safety ya, ini harga mati teman-teman ya. Jadi jangan kalian bekerja kalau tidak ada APD-nya ya. Ini ya teman-teman APD ya. Pemberian APD harga mati teman-teman. Saya mau tandai di sini ya. Ya, jadi ini tertulis teman-teman pemberian APD. Ini di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 di pasal 3. Jelas sekali ini ya teman-teman ya. Mau lihat saya perlihatkan ya. Undang-Undang nomor belum terbuka teman-teman. Coba kita lihat. Ini dia. Nah, ini pasal 3 teman-teman ya. Saya perlihatkan ya teman-teman ya. Ya, jadi syarat-syarat keselamatan kerja ya, ini masih ejaan lama ya. Jadi di sini saya akan perlihatkan ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi dia di bagian F ya. Jadi pengusaha itu teman-teman harus memberikan APD. Ini tertulis ya. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Ya. Jadi
Ini undang-undang teman-teman sudah zamannya Soeharto ya, jadi tidak boleh ini ya. Kita lihat siapa yang bertanda tangan di bawah sini ya. Kita belum lahir sudah ada ini teman-teman ya, masih zamannya Soeharto ya teman-teman ya, almarhum. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini safety harga mati ya, harus ada safety yang standar. Waktu istirahat mingguan teman-teman ini ya, di PP nomor 35 pasal 22. Coba kita lihat ya, pasal 22 pasal 22 ya, di atas. Nah, ini masalah istirahat teman-teman ya. Jadi katakan pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh pada waktu kerja sebagai maksud pada pasal 21 ayat memberi waktu istirahat mingguan ya. Jadi teman-teman itu kita harus dikasih waktu ya. Kalau kita disuruh bekerja dia harus bayar 2 kali begitu ya. Jadi bagian A, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi itu hari Minggu kita istirahat. Kalau dia bekerja sampai hari Jumat, maka dia istirahat 2 hari ya teman-teman ya. Jadi Sabtu Minggu dia istirahat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini ya, ini juga kita anggap ini sudah clear. Kemudian hak cuti teman-teman ya, pasal 79 ya. Jadi ini diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja pasal berapa tadi teman-teman? Pasal 79 ya. Jadi pasal 79. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Nah, ini dia teman-teman ya. Waktu istirahat sama dimaksud pada ayat 1 huruf wajib diberikan kepada pekerja buruh paling sedikit. Istirahat antara jam kerja paling sedikit setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Nah, ini dia kurang ajar ini teman-teman ya. Jadi dia tidak mau kasih masuk jam kerja itu kalau kita istirahat. Inilah Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman ya. Jadi ini tidak berdasarkan dengan tujuan negara ya. Kemudian bagian B, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian cuti sebagaimana dimaksud pada A huruf B wajib diberikan kepada pekerja buruh, yaitu cuti tahunan. Ya, jadi ada cuti tahunan teman-teman ya. Yang dia maksud di sini cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus ya. Jadi kita bisa cuti teman-teman kalau sudah sampai 12 bulan ya. Jadi ini sudah menyiksa orang teman-teman ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat tidak familiar sekali dengan kemanusiaan ya. Ini bukan manusia yang bekerja teman-teman, mesin ya. Karena kita harus tinggal di tempat kerja itu sampai 1 tahun baru bisa pulang. Ngiri sekali ini ya. Jadi kita tidak usah perjuangkan ini karena ini melanggar teman-teman ya. Harusnya itu 6 bulan kita sudah harus pulang ya. Jadi tidak usah kita bahas ini. Jadi ini tidak kita perjuangkan, bahkan kita harus tentang teman-teman ya. Jadi ini kita harus tentang, ini kita kasih warna merah ya teman-teman ya, karena ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan ya teman-teman ya.
tidak manusiawi ini yang buat ini undang-undang ya. Dia tidak pernah rasakan bagaimana orang bekerja selama 1 tahun tidak pulang cuti, teman-teman ya. Dia tidak pernah rasakan. Mungkin dia kalau dia bekerja dia gila, teman-teman ya. Ini orang keterlaluan ini yang bikin ini peraturan ini. Kemudian bagian 14, penghidupan yang layak ya, teman-teman. Jadi di sini kita lihat ya seperti apa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya. Pasal 88. Nah, ini dikatakan setiap pekerja buruh berhak atas kehidupan layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kehidupan yang layak itu terkait dengan upah minimum, struktur skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, kemudian bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya ya. Jadi inilah teman-teman yang akan kita perjuangkan ya. Jadi ada satu di sini ya yang tidak sesuai ya, teman-teman ya. Jadi kemudian bagian 15, mengutamakan pekerja lokal dan penolakan tenaga kerja asing jika pekerja lokal tidak masuk bekerja atau tidak diterima ya. Jadi ini teman-teman, kalau perusahaan itu ya sudah berjalan kemudian kita masih menganggur ya, maka kita akan melakukan aksi demonstrasi penolakan tenaga kerja asing ya. Kita akan tolak mereka kalau kita masih menganggur ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada pasalnya ini, teman-teman ya. Jadi itu haknya masyarakat, teman-teman ya. Daripada kita menganggur, teman-teman, orang Cina yang bekerja, kita tidak bekerja ya, lebih baik kita ribut saja. Oke. Jadi inilah pokok-pokok perjuangan buruh melalui Serikat Pekerja Kompak yang akan diusahakan untuk akan dilaksanakan di proyek pembangunan smelter di Kabupaten Kolaka, di mana di Kabupaten Kolaka ini teman-teman ada dua proyek besar yang akan dibangun, yaitu di PT Pale dan juga di IPIP ya. Jadi berdekatan. Jadi teman-teman pekerja buruh, mari kita bersama-sama memperjuangkan peraturan ketenaga kerjaan agar itu bisa dinikmati oleh masyarakat buruh ya. Jadi teman-teman gabung di organisasi Kompak di WA Group ya. Jadi linknya ada disimpan di deskripsi di video ini ya, teman-teman. Kemudian agar channel kita terus berkembang dan kita diperhitungkan di sosial media, teman-teman ya, dukung channel Kompak ini dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Kemudian berikan komentarnya, teman-teman ya. Ini masalah nama kita, teman-teman buruh ya. Jadi buruh itu banyak sampai di Indonesia, saya kasih tahu ya, teman-teman. Saya nanti akan bahas tentang pajak penghasilan, berapa besar penghasilan buruh di Indonesia ya. Dia bisa bayar utang negara sebenarnya cuman dalam jangka waktu berapa tahun ya, teman-teman. Karena buruh itu di Indonesia 140 juta buruh di Indonesia ya. Sekarang kalau kalian itu bergaji sampai 5 juta, maka kalian itu dikenakan pajak 5% ya, sebesar 300.000 per orang. Kalau itu dikali sampai 140 juta, coba bisa tidak kalian hitung di HP kalian? Tidak akan bisa karena terlalu besar jumlahnya, triliunan, teman-teman. Itu baru 1 bulan, kalau sampai 1 tahun ya. Oke, nanti kita akan bahas itu. Jadi teman-teman
dukung channel Kompak ini dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kemudian berikan komentarnya ya, dan gabung di grup Kompak ya teman-teman ya. Jadi terutama pekerja buruh, welder, fitter ya, scaffolder, safety ya, instrumen, millwright ya, gabung ya teman-teman. Dan juga pekerja-pekerja buruh yang nantinya akan permanen juga kita akan perjuangkan agar mereka bisa permanen ya. Jadi jangan bekerja lagi, kita usahakan ya bisa bekerja ya, pekerja buruh pabrik itu bisa bekerja langsung di perusahaan utamanya ya, atau pemilik pabrik ya teman-teman. Itu yang kita fokus ke situ nanti. Tapi saat ini kita kita masih membicarakan tentang pekerjaan proyek ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah klik dan menonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan gambaran ke depan nantinya seperti apa kita bisa menikmati peraturan perundang-undangan kita waktu bekerja kita nanti di proyek di Kabupaten Kolaka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.